Dapat Ibu pengajar BIPA, terutama yang berada di Sulawesi Selatan, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan Kak Jum. Nah, tunggu sebentar saya. Jum. Selamat datang Kak Jum. Halo. Oke, Terima kasih. ya. Ya, jadi izinkan saya memperkenalkan kembali Kak Jum. Siapa sih Kak Jum ini? Jadi Kak Nurlaila Jum adalah seorang pegiat BIPA yang aktif mengajar dan memberikan pelatihan BIPA selama lebih dari 12 tahun di berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau pernah aktif mengajar dan mengembangkan BIPA di UPT Bahasa UNM, Lembaga Bahasa Alekawa, dan saat ini berperan sebagai direktur di Lembaga Bahasa Bolasugi. Selain itu, beliau juga memiliki segudang prestasi di mana beliau terpilih menjadi duta bahasa nasional yang telah mengajar di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan baru-baru ini juga di Filipina ya Kak Jung. Ya, keren sekali ya Bapak Ibu. Ya, eh, oke, itulah sekilas tentang narasumber kita. Mari kita sambut langsung saja ya. Kita sambut kepada Kak Jum, kami persilakan. Mari Kak Jum. Baik, terima kasih banyak. Suaranya kedengaran? Ya, Kak. Ya, kedengaran. Iya, baik. Pertama-tama yang saya hormati eh, ibu dosen saya yang selalu saya favoritkan, sekaligus sebagai Direktur UPT Bahasa, Mem Indrawati Asfa. Terima kasih banyak atas undangannya, Mem. Dan yang saya hormati juga pewara hari ini, eh, kakak panggil kakak saja ya, Kak Alfa Patriana dari UPT Bahasa. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Nur Laila Jum, eh, salah satu penggiat BIPA yang aktif mempromosikan BIPA kemana-mana dan sekarang sangat aktif di Sekolah Bahasa Bolasugi. Ya, jadi nama sekolah kami adalah Sekolah Bahasa Bolasugi. Nah, mungkin sekilas sebelum saya lanjutkan, masih ada mungkin ya beberapa orang yang masih asing dengan sekolah kami. Jadi sekolah kami itu adalah salah satu sekolah, salah satu lembaga bahasa di Sulawesi Selatan yang berkecimpung di dunia BIPA. Jadi untuk lebih jelasnya, eh, saya tampilkan dulu ya, bagaimana profil kami sebagai penggiat bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ya, jadi pada kesempatan ini saya diberi apa namanya amanah untuk berbagi tentang peluang dan tantangan BIPA. Nah, salah satu peluang dan tantangan itu peluang dan tantangannya itu kami rangkum dalam sebuah video. Semoga bisa kedengaran suaranya ya. Suaranya kedengaran? Ya, Welcome to Sekolah Bahasa Bolasugi, where language learning meets cultural immersion. Sekolah Bahasa Bolasugi offers a diverse range of Bahasa Indonesia for foreigner programs, tailored to cater to every proficiency level from beginner to advanced. Choose from our variety of classes, including offline private, offline group, and online classes to suit your preferred learning style. Oh, abnormality. Lebih sering menongkrong di mana? Di Amerika. Kata kata kerja. Through the use of everyday situations and language, our programs enable students to practice conversational,
and natural language in the appropriate contexts. Our tailor-made programs are designed to meet each student's specific needs and goals, ensuring a personalized and effective learning journey. For a truly immersive experience, explore our cultural immersion program, live with an Indonesian family, cook Indonesian cuisine, visit key places, learn the language, and immerse yourself in traditional instruments and dances while wearing traditional dress. And if you're looking for an authentic experience, where you can live with an Indonesian family and truly embrace the language and culture. Hello, my name is Jacob, and I study at Bolasugi, and I wanted to share a little bit about my experience living at a homestay. So I've been here about 5 months now at my house with the family I live with, and it's been an amazing experience. I've had an amazing experience, an awesome time. A few of the highlights, I think since I've moved here, I eat most every meal with them, unless I go out with friends. But if I'm at the house, I can have breakfast, lunch, dinner, and get to just sit down with them and share a meal, talk about life, and that's just a great way for me to learn culture, practice language, and just get to be involved with the family. Moving here as a single, it's nice to have that community. It's also really nice just to have people to spend time with. In the evenings when I come home, I can just hang out, play games, watch cartoons, and so I've really enjoyed that, and I think it's really beneficial for my language, for learning culture, for learning the city. They take me to a lot of new places, a lot of restaurants, some different attractions. They plugged me into a community, so they introduced me to the neighbors, to their friends, and so I credit a lot of my friends and community to them. And so I really haven't had a lot of bad experiences here. If you enjoy spending time with people, I think that's the only thing you have to think of is, I spend a lot of time with them, and so maybe if you're an extreme introvert, that could be difficult at times, but they've been really good about respecting my privacy. So in the whole experience, it's been absolutely amazing for me and really beneficial to my emotional health, but also just learning culture and language. So I've had a great time. At Sekolah Bahasa Bolasugi, we believe in providing more than just language classes. We're here to give you an unforgettable language learning journey embedded in the rich tapestry of Indonesian culture. Ya, baik. Itulah sekilas tentang sekolah kami di Jalan Kompleks Karda nomor 27 Makassar. Baik, kita mulai dari sini dulu ya, bahasa Indonesia. Mungkin untuk semua teman-teman yang ada di sini, semua teman-teman yang yang bergabung pada sore hari ini bisa bantu jawab mohon bantuannya untuk tidak mencari di Google atau di ChatGPT atau dimanapun. Silakan kira-kira ada berapa banyak penutur bahasa Indonesia di dalam negeri, di Indonesia. Silakan dituliskan di kolom chat. Kira-kira ada berapa banyak penutur bahasa Indonesia di Indonesia? Bisa tebak-tebak tidak berhadiah ya.
Berapa ya? Berapa kira-kira? Iya, sudah ada jawaban yang masuk. Wow. Oke. 255, 200 juta. Ya. Berapa lagi? Silakan. 258 juta, 278 juta, 140 juta. Iya. Kurang lebih hampir semuanya mendekati ya. 270 juta. Wah, terima kasih banyak jawabannya, Miss Sukma, Kak Irma, Kak Sri Wahyuni, Kak Muhammad Fikri, Kak Rosmawati, Kak Musawir, Kak Pratiwi. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi ya. Jadi, terdapat kurang lebih 270 juta orang yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Berapa banyak orang yang menuturkan bahasa Indonesia di luar negeri? Jadi kita lihat dulu ya. Ada berapa banyak sih orang di luar Indonesia, di luar negeri yang menuturkan bahasa Indonesia? 300, kurang lebih 300 juta maksudnya ya Kak Irma ya. Iya. Jadi kita lihat ini sebenarnya data yang tunggu sebentar. Oke, maaf tunggu sebentar ya. Sepertinya ada kesalahan teknis. Oke, maaf tunggu sebentar. Ya. Nah, kita lihat di sini ada Nah, di sini kita lihat, jadi ini sebenarnya datanya bukan data terbaru tahun ini ya, masih data dari beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa negara, misalnya di Taiwan itu sudah ribuan, di Hong Kong, di Singapura, di Belanda, Australia, di Amerika Serikat, dan di Saudi Arabia, di Arab Saudi, di Jerman. Nah, kita bisa lihat penyebaran bahasa Indonesia ya, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai negara. Dan ini masih banyak yang lainnya seperti di negara-negara Amerika Selatan dan di Afrika. Jadi saat ini sudah banyak penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia. Nah, ini semua tidak terlepas dari upaya pemerintah itu sendiri melalui Badan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita lihat ini data dari tahun 2022. Terdapat 150.000 pembelajar BIPA, kemudian 307 penugasan pengajar. Jadi kami 307 orang yang dikirim ke mana-mana. Ini data dari 2022 ya. Jadi bisa dikatakan tahun 2024 itu jauh lebih tinggi. Kemudian terdapat 185 lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri dan terdapat 52 negara yang terfasilitasi program BIPA oleh Kementerian Pendidikan yang di bawah naungan Badan Bahasa. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita masuk pembahasan tentang tantangan, pertanyaannya kan apa saja yang dilakukan selama penugasan? Apa saja yang kita lakukan? Misalnya kita sebagai duta bahasa negara ditugasi oleh Badan Bahasa untuk ke luar negeri. Nah, apa saja yang harus wajib hukumnya ya dilakukan selama penugasan tersebut? Itu yang pertama adalah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, kepada warga setempat di sana, kemudian melakukan diplomasi, khususnya diplomasi kebahasaan, dan melakukan promosi tentang Indonesia. Nah, kita lihat di sini mengajarkan bahasa Indonesia. Ini ada sedikit foto, dokumentasi ya. Nah, kita mengajarkan bahasa Indonesia di mana atau kepada siapa? Jadi jawabannya banyak.
ke siapa saja. Nah, yang pertama di kampus sebagai mata kuliah. Jadi ada beberapa kampus di luar negeri di berbagai negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah. Jadi kita menjadi dosen tamu. Jadi status kita sebagai dosen penutur asli bahasa Indonesia. Kemudian di KBRI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai program layanan kebahasaan untuk masyarakat sekitar. Jadi untuk masyarakat umum, KBRI membuka program bahasa Indonesia. Nah, kita dari Badan Bahasa menjadi pengajarnya. Jadi kita akan sering bersinggungan dengan orang-orang di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kemudian di sekolah juga, di sekolah sebagai mata pelajaran. Jadi ada beberapa sekolah di luar negeri yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing menjadi salah satu mata pelajaran bahasa asing di sekolahnya. Kalau tidak menjadi mata pelajaran, bahasa Indonesia dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga adalah atas solusinya. Ya, baik. Karena di sini ada pemberitahuan dari Kak Jung. Beliau mohon maaf atas gangguan internet yang terjadi. Jadi benar yang dikatakan oleh Kak Uni bahwa sebaiknya saat ini kita bincang-bincang saja ya Kak Uni tentang ini. Apa saja yang kita ajar, siapa saja yang kita ajar ya. Kita mengajarkan bahasa Indonesia itu di kampus sebagai mata kuliah, kemudian di KBRI. Jadi di KBRI itu memang semua KBRI di seluruh dunia itu membuka layanan kebahasaan untuk masyarakat setempat secara gratis, jadi tanpa dipungut biaya. Jadi kita ditugasi untuk mengajarkan bahasa Indonesia di KBRI. Nah, selain dari kampus dan KBRI juga ada di sekolah. Di sekolah ini terbagi, ada di SMP, ada di SD. Jadi dulu saya sempat mengajar di SD juga. Jadi dari SD misalnya hari ini di SD, kemudian besoknya di SMA, lusa di kampus, kemudian besoknya lagi di masyarakat umum di KBRI. Jadi macam-macam ya. Kemudian di instansi-instansi pemerintahan yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa bisa saja ada di misalnya instansi lembaga-lembaga militer di negara tersebut. Baik, nah sekarang kemudian kita lanjut saja ya sambil menunggu bagi layarnya. Nah, kemudian kita ke diplomasi kebahasaan. Apa saja yang harus kita lakukan ketika apa saja yang harus kita lakukan ketika melakukan diplomasi kebahasaan. Nah, yang tujuannya sebenarnya adalah lembaga di tempat kita bertugas ingin membuka kelas bahasa Indonesia. Jadi ketika kita berangkat itu sudah ada kelas biasanya ya, sudah ada kelas yang tersedia, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus membuka kelas baru. Nah, tugas kita adalah melakukan pendekatan-pendekatan ke berbagai instansi dan mempromosikan bahasa Indonesia, membuka kelas bahasa Indonesia, karena kelas-kelas bahasa Indonesia yang kita buka di luar negeri itu tidak dipungut biaya. Jadi kita memberikan layanan kebahasaan kepada instansi-instansi yang sebentar. Ya, jadi maaf tunggu sebentar ya. Oh ya. UKBI itu apa dan bagaimana cara mendapatkannya? Oh ya, sebentar kita diskusi tentang UKBI ya. Nah, kemudian ada lembaga atau orang lain yang dapat merekomendasikan bahasa Indonesia bisa diajarkan di lembaga lain. Jadi nanti, jadi kita memang dituntut untuk bisa bergaul. Jadi harus wajib hukumnya kita bergaul di sana karena kita punya misi untuk mempromosikan bahasa Indonesia.
Kemudian selanjutnya, nah untuk melakukan promosi, nah promosi apa saja, ini tugas lain selama penugasan, promosi apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mempromosikan pendidikan dan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing. Jadi pemerintah Indonesia itu mempromosikan beasiswa, beberapa beasiswa agar pelajar asing, mahasiswa asing datang ke Indonesia untuk kuliah. Nah, biaya kuliahnya itu ditanggung oleh pemerintah atau dengan kata lain diberikan beasiswa. Nah, tugas kita adalah juga turut andil mempromosikan beasiswa tersebut, baik itu di pameran pendidikan atau di acara-acara kedutaan lainnya. Begitu. Jadi selama di sana kita juga dituntut untuk membantu mempromosikan beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Begitu. Kemudian selanjutnya kita juga harus mempromosikan makanan atau produk khas Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau tidak bisa memasak, mulai sekarang belajarlah memasak. Dan memasaknya itu jangan yang rumit-rumit. Tidak usah buat rendang, tidak usah buat coto, atau apalagi itu. Tidak usah buat sate. Buat nasi goreng pun itu sudah aman. Buat nasi goreng, onde-onde. Ini onde-ondenya Sulawesi maksudnya ya, bukan klepon. Maaf, klepon maksudnya, bukan onde-onde yang wijen. Onde-onde, semua yang kira-kira bahannya bisa kita temukan di negara tersebut. Bisa juga kalau mau kalau mau lebih banyak lebih bekerja keras ya buat nasi tumpeng misalnya kalau mau. Tapi intinya jangan memperumit diri dengan masakan-masakan karena apapun masakannya, perkedel jagung pun itu sudah bisa kita promosikan di sana. Jadi pertama kali saya ditugasi itu saya malah buat perkedel jagung sebaskom. Alhamdulillah habis. Ternyata disukai oleh orang-orang di sana gitu. Jadi jangan khawatir. Kemudian ini sudah bisa dibagi layarnya Kak ya? Sudah terbagi, sudah terbaca? Iya Kak, sudah terbagi. Sudah terbagi ya. Jadi ini makanan-makanan makanan-makanan khas Indonesia ya. Itu kita bisa lihat. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan promosi kesenian. Nah, kesenian itu jangan terbatas pada tarian, musik. Ini salah satu contoh saja ya. Ada kesenian, kemudian ada kalau bisa main musik, boleh. Kalau bisa membatik, itu keren sekali. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, silakan belajar cara membatik. Silakan pesan, kalau ada temannya di Jawa, silakan pesan alat-alat membatiknya. Nah, ini salah satu contoh. Ini gambarnya kelihatan ya? Belum Kak. Belum ya? Kak Alfa sudah bisa diberi akses untuk share screen? Ya, sudah. Ya, tunggu sebentar. Ya, mungkin sebentar ditunjukkan ya. Jadi kalau misalnya kita untuk kesenian itu bisa misalnya kita bekerja sama dengan adik-adik magang di KBRI. Ya, jadi di KBRI itu biasanya ada anak magang. Nah, ini penugasan terakhir saya. Gambarnya sudah kelihatan? Atau masih lambat? Masih lambat. Tunggu sebentar ya. Belum kelihatan. Kalau peserta yang lain sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Yang peta dunia, Bu? Ya, sekarang masih. Bukan, turun lagi ke kesenian. Sekarang kita turun ke kesenian.
Ya, sudah berpindah. Ya, Ya, sudah. jadi sudah ya. Nah, jadi ini salah satu contoh. Jadi bukan saya yang menari, ya. Jadi ini namanya berdiplomasi, ya. Jadi karena saya tidak bisa menari Jawa, tidak berarti saya tidak mempromosikan tari Jawa, misalnya ya. Nah, alhamdulillahnya ada anak magang waktu itu di KBRI. Anak magangnya bisa menari Jawa. Akhirnya tugas saya adalah mempresentasikan, menjelaskan makna dari tarian tersebut. Kemudian yang kami tampilkan adalah adik-adik mahasiswa yang menari, lengkap dengan kostumnya. Dan di sini juga bentuk promosinya adalah kita membuka pelatihan tari selama beberapa jam. Jadi Jadi yang saya kerjakan adalah mengatur rangkaian acara, membantu menyosialisasikan kepada peserta baik yang di kelas saya yang sudah belajar atau yang belum belajar. Nah, yang menariknya di forum ini yang datang itu kebanyakan yang belum belajar bahasa Indonesia. Kemudian ternyata setelah acara ini banyak yang tertarik untuk mengikuti kelas bahasa Indonesia. Nah, akhirnya sampai sekarang saya masih mengampu kelas bahasa Indonesia secara daring. Harusnya saya kembali penugasan secara langsung, tapi satu dan lain hal saya harus mengajar secara daring. Kemudian selanjutnya promosi yang lain yang kita perlu lakukan adalah promosi pariwisata. Jadi cara lain untuk membuka peluang orang-orang asing datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia adalah melalui sudut pandang pariwisata. Mungkin kalau Bali yang kita promosikan sudah sangat terkenal. Jadi biasanya saya tidak mempromosikan Bali. Saya mempromosikan yang ada di Indonesia Timur khususnya, karena yang di Indonesia Barat itu kebanyakan sudah dikenal. Jadi misalnya seperti Bira, Toraja, apalagi misalnya Selayar Takabonerate, atau bahkan kita membuat konsep wisata sendiri, misalnya wisata kebun. Jadi yang kita tunjukkan adalah misalnya di Sulawesi Selatan itu di daerah ini ada banyak pohon kakao, ada banyak coklat, ada banyak cengkeh, ada banyak kelapa. Nah, kebanyakan orang asing belum pernah melihat wujud pohonnya pala bagaimana, pohonnya cengkeh bagaimana. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan presentasi pariwisata. Nah, itu salah satu daya tarik kita untuk membawa orang asing belajar bahasa Indonesia di negara kita melalui promosi pariwisata. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke tantangan yang dihadapi. Sebenarnya kalau kita bicara tantangan, akan selalu ada tantangan, tapi bagaimana sudut pandang kita terhadap tantangan itu. Insya Allah kalau semuanya kita anggap sebagai hal yang menarik, kita tidak akan menganggapnya sebagai hal yang bisa menghalangi kita selama penugasan. Secara umum, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh semua pengajar yang dikirim adalah pertama perbedaan budaya. Jelas ya, di semua negara ada perbedaan budaya, kemudian perbedaan struktur bahasa. Jadi perbedaan struktur bahasanya adalah misalnya kalau bahasa Indonesia itu SPOK, jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Bisa saja misalnya di negara A, struktur bahasanya adalah subjek, objek, predikat misalnya, atau predikat, subjek, objek. Jadi ini semua menjadi tantangan sehingga nanti mereka kemungkinan besar akan bingung ketika mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian tantangan selanjutnya adalah tuntutan beradaptasi dengan cepat. Maksudnya, misalnya begini, saya tiba di negara tersebut pada hari Jumat, hari Senin kita langsung mengajar. Jadi tidak ada alasan untuk misalnya, tunggu sebentar saya masih capek penerbangan sekian jam, atau misalnya saya masih kedinginan. Kalau misalnya pas kita dikirim ke negara pas musim salju, musim dingin,
Tunggu sebentar, saya belum bisa menyesuaikan diri dengan apa namanya, menyesuaikan diri dengan cuaca karena di sini saya kedinginan atau di sini saya kepanasan. Itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak masuk mengajar. Jadi sehat itu wajib hukumnya ya. Selalu berdoa kalau misalnya insya Allah nanti rezekinya dapat penugasan, berdoalah semoga selalu sehat selama di sana. Tidak enak rasanya ya sakit di kampungnya orang. Jadi tuntutan untuk menyesuaikan diri itu harus cepat. Menyesuaikan diri dengan makanan, menyesuaikan diri dengan cuaca, menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar. Ya itu semua menjadi tantangan tersendiri. Nah, kita masuk ke prospek BIPA ke depannya. Nah, ini yang maksudnya peluang ya. Peluang BIPA itu yang pertama menjadi bidang ilmu baru. Jadi misalnya di UNM sendiri, di UNM itu kita tunggu sebentar. Maaf. Tunggu sebentar. Wah, menarik sekali ya Bapak Ibu penjelasan dari Kak Jung selama penugasan. Ya, sudah ada banyak peluang yang disampaikan tadi. Ya, sekarang Ibu Jung sudah kembali. Ya. Baik, jadi kalau di UNM sendiri bahasa BIPA itu sudah menjadi mata kuliah. Jadi ini sudah menjadi bidang ilmu baru. BIPA sendiri di UNM, saya hanya bisa bicara UNM ya, karena UNM adalah alma mater saya. Saya belajar banyak di UPT Bahasa, belajar BIPA-nya juga di UPT Bahasa. Nah, sekarang BIPA sudah menjadi bidang ilmu, sudah menjadi mata kuliah di UNM. Semoga kedepannya sudah bisa menjadi prodi BIPA, amin ya, atau bahkan menjadi jurusan BIPA. Kalau di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu sudah menjadi jurusan. Bahkan sudah bisa mengambil jurusan S2. Di Universitas Malang juga tahun ini dibuka S2 BIPA. Jadi kalau S2 BIPA itu baru ada di UPI dan Malang. Di Bandung, maaf. Di Bandung dan Malang. Jadi kalau ada yang mau lanjut S2 BIPA, silahkan ke salah satu kampus tersebut. Kemudian prospek yang lain, peluang yang lain adalah membuka lapangan kerja bagi pengajar BIPA dan pengelolaan kursus. Jadi kalau misalnya kita tidak tergabung di kampus, kita bisa membangun lembaga sendiri seperti yang kami lakukan di Sekolah Bahasa Bolasugi. Jadi kami menjadi lembaga kursus mandiri tanpa di bawah naungan instansi apa namanya, di bawah naungan kampus. Kemudian nah, kita juga bisa membuat buku dan bahan ajar. Jadi, buku dan bahan ajar ini kalau misalnya ada yang tidak suka mengajar misalnya, tapi ternyata punya ide-ide brilian membuat buku BIPA atau membuat bahan ajar BIPA, itu sangat bisa kita diskusikan. Kalau mau diskusi lebih lanjut tentang ini, di sini ada Kak Uni yang mengurusi kurikulum kurikulum BIPA, salah satu pembuat bahan ajar anak-anak. Di sini kita bisa lihat, semoga kelihatan gambarnya. Nah, ini dia. Jadi ini menjadi produk kami di Bolasugi. Jadi buku anak-anak, buku dewasa, semuanya kami buat sendiri. Begitu. Jadi ini menjadi peluang juga. Jadi misalnya kalau di Bolasugi kan tidak semuanya mengajar. Nah, tim yang tidak mengajar ini biasanya kami fokuskan membuat media dan bahan ajar, dan ini menjadi salah satu produk andalan kami. Nah, kemudian yang selanjutnya, BIPA untuk anak-anak. Jadi BIPA untuk anak-anak juga menjadi, nah seperti ini salah satu kelas saya di di salah satu negara penugasan. Salah satu di negara penugasan ini sebenarnya, jadi saya sedikit bercerita tentang kelas ini. Kelas ini sebenarnya itu bukan penugasan. Jadi saya ditugasi mengajar di kampus waktu itu. Tapi karena masih ada satu hari saya
tidak ada kelas, jadi kan di kampus itu cuma Senin sampai Kamis. Maaf, Selasa sampai Jumat. Hari Senin saya tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak ada kelas. Nah, pada saat itu ternyata saya bertemu dengan salah satu pengajar SD di kampus. Jadi dia datang berkunjung ke kampus, selidik punya selidik, dia ternyata guru SD di salah satu SD di sana. Nah, akhirnya cerita-cerita, ternyata mereka ada program after school, jadi sama dengan kegiatan ekstrakurikuler. Akhirnya saya menawarkan, nah disinilah maksudnya diplomasi kebahasaan. Jadi saya bilang, bisa tidak selama saya di sini, saya masuk ke sekolahnya untuk mengajarkan bahasa Indonesia, karena belum ada. Jadi singkat cerita, kami diskusi, akhirnya diberi kesempatan sekali seminggu. Dan ini anak-anaknya sekitar 10 orang. Jadi kita bisa membuka peluang juga untuk BIPA anak-anak ya. Selanjutnya, ya, nah pariwisata pendidikan. Nah ini yang pariwisata pendidikan ini kita bisa membuat program juga untuk jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu jangan disalah pahami hanya sebatas ke Bira, ke Bali, ke Toraja. Pariwisata bisa kita adakan di kebun, bisa kita adakan di sungai. Kalau mungkin tadi ada yang sempat melihat video profil kami, itu kita bahkan ke yang di video itu yang to the Salo ya, kita ke Salo ya, kita ke sungai. Nah, sebatas kita nongkrong di sungai, bakar-bakar ikan, bakar-bakar terong, itu sudah menjadi pariwisata. Sambil ngobrol dalam bahasa Indonesia. Jadi pendidikannya dapat, merasakan berenang di sungainya ada, makan-makannya ada, ya. Jadi yang sederhana-sederhana begitu. Itu salah satu contoh pariwisata pendidikan. Kemudian tes. Nah, peluang BIPA yang lain adalah tes. Jadi kita bisa membuat tes dan memberikan layanan tes kepada orang asing. Jadi biasanya di setiap lembaga itu ada sistem tesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya di pemerintah itu juga ada yang diberikan itu UKBI. Jadi tes juga adalah salah satu produk yang bisa kita kembangkan. Kemudian membuka peluang dibukanya program bahasa daerah. Nah, ini produk, jadi BIPA itu gerbangnya bahasa-bahasa daerah bagi penutur asing. Nah, contohnya di Sekolah Bahasa Bolasugi itu kita ada program bahasa Makassar, bahasa Bugis, logat Makassar. Nah, ini semua adalah program yang kita buat bagi pembelajar asing yang bahasa Indonesianya sudah mahir, tapi masih ada izin tinggal di Indonesia. Akhirnya kita berikan kelas bahasa daerah dan mereka sangat antusias. Jadi sebenarnya BIPA itu adalah pintu gerbang untuk membuka banyak hal. Jadi saya rasa kalau kita bergabung di BIPA, ini adalah salah satu pengalaman yang akan sangat menarik. Begitu kira-kira ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, ya silakan. Saya kembalikan ke Kak Alfa ya. Baik, Kak Jum. Masya Allah. Keren sekali ya penjelasan Kak Jum. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu mendalam dan juga inspiratif. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata peluang untuk dalam dunia BIPA ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Bisa menjadi pengajar bahasa di luar negeri, dosen tamu, bisa membuka lembaga kursus, bisa membuat buku bahan ajar, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, bisa langsung raise hand menggunakan ya tombol raise hand atau mengetik langsung. Dan oh ya Kak Jum, tadi di sini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Kita bisa jawab. Mungkin Iya, silakan. Oke. Yang mana dulu ya? Baik, mungkin
Oke, ada yang bertanya, Kak, di mana bisa memperoleh informasi jika ada lowongan untuk pengajar MIPA? Oh ya, Saya langsung jawab. ya bisa, Kak. Ya, jadi ikuti semua Instagram lembaga BIPA, itu yang pertama. Jadi yang pertama ikuti Instagramnya UPT Bahasa. Jadi UPT Bahasa UNM ada Instagramnya. Ini yang singkat-singkatnya ya. Jadi UPT Bahasa kalau misalnya akan melakukan perekrutan pengajar pasti akan diunggah di Instagram UPT Bahasa UNM. Kemudian di Instagram kami juga di Sekolah Bahasa Bola Sugi. Silakan jalan-jalan ke Instagram kami Sekolah Bahasa Bola Sugi. Silakan diikuti, ikuti semua perkembangannya. Nanti insya Allah kalau ada perekrutan pengajar BIPA pasti kami unggah di media sosial kami. Nah, Instagram yang lain itu BIPA Kemdikbud. Jadi silakan ikuti Instagramnya BIPA Kemdikbud. Ini Instagramnya apa namanya Pustanda, Instagramnya Badan Bahasa khusus untuk kebipaan. Jadi kalau ada perekrutan secara nasional pasti akan diinformasikan di sana. Biasanya 2 minggu atau 3 minggu sebelum perekrutan itu sudah ada apa namanya apa namanya story-storynya BIPA Kemdikbud mengenai pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Itu biasanya apa namanya sosialisasi perekrutannya Badan Bahasa. Begitu kira-kira. Baik, Kak. Ya, jadi bagaimana sudah jelas ya. Jadi bisa buka di Instagram masing setiap lembaga. Ya, oke, Kak. Tadi ada juga yang angkat tangan, Kak Abdul ya. Bisa silakan kalau mau bertanya langsung. Iya, terima kasih. Eh, terima kasih Bu kesempatan yang diberikan. Saya berasal dari sebuah sekolah swasta di Makassar. Sempat tadi terpikir saat penjelasan, apakah kira-kira memungkinkan ada kerjasama BIPA dengan sekolah-sekolah formal seperti saya? Mungkin membuka sebuah kelas, kemudian beberapa siswa bisa bergabung di dalamnya. Kira-kira peluang-peluang seperti itu bisa nggak diwujudkan untuk ke depannya? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Kak Alfa ya. Silakan, Kak. Jawabannya bisa sekali. Jadi saya sangat senang kalau ada sekolah-sekolah, ada kampus yang mau bekerja sama baik dengan UPT Bahasa, baik dengan Sekolah Bahasa Bola Sugi. Jadi kalau misalnya Bapak mengikuti Instagramnya UPT Bahasa dan Bola Sugi, bisa dilihat ada banyak sekolah atau instansi-instansi yang kami ajak bekerja sama. Jadi jangan khawatir, peluang sangat terbuka untuk bekerja sama. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Belum muncul ya. Jadi nanti silakan hubungi kami di UPT Bahasa dan di Sekolah Bahasa Bola Sugi. Iya, Ya, benar. begitu Pak. Jawabannya bisa. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Dari sekolah apa Mensup Pak kalau boleh tahu? Nama sekolah saya SIT Al-Fatih di sini. Oh, Ada Al-Fatih. ya, ada teman saya di sini namanya Bu Sukma. Siapa tahu bisa melengkapi Mem Sukma. Oh iya, Mem Sukma. Mem Sukma dari SD IT ya, Mem ya? Maaf, SMP IT. Ya, kami sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Jadi insya Allah kita lanjutkan percakapan kita di balik layar ya Pak ya. Baik, baik. Iya, terima kasih Bu. Baik. Baik. Oke. Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan raise hand. Langsung saja aktifkan mikrofonnya. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa lihat di chat lagi, kolom chat. Oke, ada juga yang bertanya, Kak. Panjang saya.
Kalau pengajar BIPA untuk program pemerintah biasanya persyaratannya apa saja, Kak? Persya- ya, kalau persyaratannya, suara saya kedengaran? Ya, Kak. Kedengaran. Silakan, Ya, Kak. persyaratannya kalau yang sebelum-sebelumnya ya, insya Allah kita lihat ke depannya mungkin akan ada syarat-syarat baru. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya persyaratannya pasti UKBI. UKBI itu wajib hukumnya ya. UKBI itu wajib hukumnya, silakan jalan-jalan ke Balai Bahasa Provinsi Sulselbar di Jalan Alauddin depan Unismu, itu ada di sana. Sertifikat UKBI itu wajib hukumnya dan minimal unggul. Jadi skor kita itu minimal unggul untuk menjadi pengajar BIPA. Kemudian ada beberapa permintaan misalnya kalau penguasaan bahasa asing, misalnya bahasa Thailand atau bahasa misalnya bahasa Arab. Jadi misalnya penugasan khusus itu harus menguasai bahasa asing. Tapi kalau tidak, itu tidak apa-apa. Jadi silakan lempar dulu, masukkan dulu lamarannya, formulirnya maksudnya ya. Kemudian harus mampu bergaul dengan baik, berdiplomasi untuk tujuan diplomasi ya. Jadi alasan maaf saya introvert itu tidak bisa diterima. Ya, jadi kalaupun introvert, silakan, tidak ada masalah kalau kita introvert, tapi tidak boleh pemalu ya. Jadi tetap harus mampu bergaul, harus mampu semangat mendiplomasikan bahasa Indonesia. Kemudian wawasan kebangsaan itu juga harus kuat. Jadi wawasan kebangsaan, pemahaman tentang Pancasila, pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan keindonesiaan itu wajib hukumnya. Begitu. Apalagi ya, keterampilan kesenian, memasak itu bagian dari kesenian ya. Jadi masakan itu adalah kerajinan tangan kita. Jadi jangan khawatir kalau tidak bisa, misalnya tidak bisa menari, tapi jago memasak, itu bisa. Tidak bisa menari, tidak bisa memasak, jago main musik, silakan. Ada banyak cara ya, ada banyak kesenian-kesenian yang perlu kita kuasai. Saya rasa begitu. Dan keterampilan penelitian, karena di satu sisi juga kita perlu, kadang-kadang kita diminta untuk meneliti. Jadi kita juga harus punya keterampilan penelitian, begitu. Baik, Kak. Ya. Oke, bagaimana untuk penanya? Oke, saya rasa sudah jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pengajaran BIPA bisa dijadikan bahan penelitian skripsi, Kak? Ya. Apakah, maaf tadi terpotong. Oh ya, apakah pengajaran BIPA bisa dijadikan bahan penelitian skripsi? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Bolasugi, ada banyak mahasiswa yang sering datang baik untuk melakukan wawancara tugas maupun wawancara atau observasi untuk kebutuhan penelitian skripsi. Sekarang baru saja minggu ini kami ada mahasiswa dari jurusan Bahasa Indonesia UNM melakukan penelitian di Bolasugi, dan minggu ini kalau tidak salah ya, minggu ini dia sudah melakukan seminar hasil. Jadi ya ada banyak sekali bahan skripsi kalau di BIPA. Oke, baik Kak. Terima kasih. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pengajaran BIPA ke luar negeri, level penguasaan bahasa Inggris kita minimal berapa, Kak? Tergantung. Kalau misalnya saya tidak bisa menjawabnya sekarang karena mungkin kemungkinan besar
persyaratannya akan berubah karena sudah kurang lebih 4 tahun tidak diadakan perekrutan. Jadi selama pandemi, halo suaranya kedengaran? Terdengar, Kak. Halo, Kedengaran. Kedengaran. kedengaran? Ya. Ya, jadi level bahasanya kalau dulu itu ada yang misalnya TOEFL-nya harus 500. Tergantung ke negara mana mereka akan dikirim. Tapi untuk sekarang itu kami belum tahu apakah akan ada persyaratan TOEFL atau IELTS atau ditiadakan. Itu saya belum bisa jawab. Nanti kita lihat mengenai persyaratan keterampilan bahasa asing. Baik, Kak. Jadi info lebih jelasnya bisa dilihat nanti ya. Oke, ada pertanyaan menarik lagi, Kak. Di sini ada yang bertanya, berapa gaji guru-guru BIPA di luar negeri? Dari Kak Yukiko ya. Pasti banyak yang penasaran. Ya, kalau bicara tentang gaji itu tergantung biaya hidup di negara tersebut. Karena kita itu, jadi saya tidak bisa menyebutkan angkanya, tapi kita bisa hidup di negara tersebut. Jadi itu, jadi misalnya kita dikirim ke Amerika, kita dikirim ke Laos, kita dikirim ke Vietnam, kita dikirim ke negara-negara yang lain, kita dikirim ke Timur Leste misalnya. Jadi semuanya berdasarkan bagaimana biaya hidup di negara tersebut. Nanti pemerintah akan menyesuaikan supaya kita bisa hidup di negara tersebut. Begitu. Baik, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk peluang jadi instruktur BIPA dari jurusan lain, apakah sama dengan lulusan dari jurusan bahasa, Kak? Ya, halo, maaf, bisa sekali lagi diulang? Jadi instruktur, peluang untuk jadi instruktur BIPA dari jurusan lain, apakah sama dengan lulusan dari jurusan bahasa? Diprioritaskan dari jurusan bahasa, tapi tidak menutup kemungkinan pengajar dari jurusan lain itu bisa mengajarkan BIPA. Misalnya contoh paling kecilnya ya, di Bolasugi ada dari MIPA. Ada dari Fakultas MIPA. Salah satu pengajar kami di Sekolah Bahasa Bolasugi adalah mahasiswa Fakultas MIPA UNM. Karena kami melihat ada bakatnya, sangat berbakat di kebahasaan, jadi ya kenapa tidak? Begitu. Ya, jadi sudah jelas sekali ya. Oke, selanjutnya, oh ya ada yang raise hand lagi, Kak, angkat tangan. Ya, silakan untuk Kak Yukiko. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini 2 kali bertanya. Sebenarnya promosi di Indonesia menurut pengalaman Ibu itu bagaimana? Karena misalkan di Australia itu kan minat orang untuk belajar bahasa Indonesia itu kalah dengan bahasa Mandarin, bahasa Cina. Tetapi Mandarin Cina itu tidak perlu promosi berlebihan ya, karena semua barang itu kan dari sana, mulai dari benang sampai baju semua, dan ibaratnya tidak perlu. Sedangkan di Indonesia kan ibaratnya kita kalah pamor kalau mungkin kalau ke Australia atau ke Asia Tenggara mungkin masih bisa, tapi kalau ke Amerika Latin kan ibaratnya Indonesia apa dan bagaimana dipromosikan dan dipersepsikan oleh masyarakat umum. Dan tapi penjelasan selama ini prakteknya misalkan ke promosi ke misalkan anak-anak SMA, entah itu melalui artis-artis atau bagaimana, maksudnya artis Indonesia pun saya rasa kurang masif dibanding artis Korea begitu. Jadi untuk pendekatannya ini selama ini Kak Jum ini ke arah mana dan sektornya, pangsa pasarnya ke mana, bisa minta tolong Kak berbagi kisah sedikit.
sedikit. Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Langsung saya jawab ya Kak Alfa ya. Ya, silakan Kak. Saya mau mulai dari mana ya Bu ya? Oke, yang pertama sekali itu pandangan kita terhadap bahasa Indonesia. Jadi yang pertama adalah kita dulu yang kalau calon pengajar BIPA ya, calon pengajar BIPA itu harus merasa bermartabat kalau pakai bahasa Indonesia. Harus merasa berpendidikan kalau pakai bahasa Indonesia. Jangan sampai kita salah memandang bahwa misalnya bahasa Inggris status sosialnya lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Begitu. Itu dulu. Jadi kalau kita tanamkan ini, insya Allah akan lebih bagus. Kemudian yang kedua, promosi saya misalnya dari bidang linguistik, dari sudut pandang linguistik, misalnya begini. Penugasan pertama saya itu di Amerika Serikat. Contohnya SD yang tadi kalau sempat lihat yang kelas saya yang di SD itu di Amerika Serikat, tepatnya di New York. Ini kan sebenarnya tidak ada. Saya tidak ditugasi mengajar di sekolah itu. Hanya karena saya ketemu sama orang yang mengajar di SD, makanya saya masuk lewat dia. Ketertarikannya adalah, jadi kan kita di sekolah itu, misalnya sekolah itu hanya ada bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan Spanyol. Hanya ada 3 ini. Kemudian cara saya menjelaskan, jadi khusus untuk Amerika Serikat dan Eropa, khususnya Amerika Serikat, mereka itu kalau ada anaknya yang bisa bahasa asing selain Amerika Serikat, itu mereka bangga sekali. Jadi kita ambil lewat situ dulu, kita ambil jalur situ dulu. Jadi kita tingkatkan rasa bangganya menggunakan bahasa asing. Nah, sebenarnya bahasa Spanyol itu adalah bahasa yang paling sering diajarkan di sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Hanya saja, bahasa Spanyol itu lebih rumit. Makanya saya menjelaskan keunggulan bahasa Indonesia. Keunggulan bahasa Indonesia adalah, pertama, tidak ada bentuk waktu. Jadi bentuk waktu misalnya saya pergi hari ini, saya pergi kemarin, dan saya pergi tahun depan, itu kosakatanya sama. Tidak ada konjugasi konjugasi kata kerja tidak ada. Tidak ada gender. Misalnya kalau di bahasa Arab kan ada hiya, huma, hunna, anta, antuma, begitu ya. She dan he, kita tidak ada begitu. Pokoknya dia saja sudah, titik. Jadi kita mempromosikan betapa mudahnya belajar bahasa Indonesia. Walaupun nanti pasti ada tantangannya ya, belajar bahasa Indonesia. Tapi kita promosikan dulu, belajar bahasa Indonesia itu mudah. Nah, kalau misalnya adik-adik ini belajar bahasa Indonesia, insya Allah nanti 2 bulan atau 3 bulan sudah bisa mulai bercakap dalam bahasa Indonesia, saking mudahnya. Jadi, untuk menguasai bahasa asing dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa asing bagi mereka, itu mereka bisa dengan cepat menguasai satu bahasa asing selain bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Eropa. Itu salah satu bentuk promosinya. Yang kedua, misalnya kalau kita di negara-negara Asia, misalnya penggemar-penggemar K-pop, angkat nama-nama orang Indonesia yang menjadi, jadi bagi teman-teman yang mungkin agak jijik dengan K-pop, tidak selamanya begitu ya, karena kita bisa masuk dengan konsep itu untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Misalnya, sekarang ada banyak orang Indonesia yang menjadi yang tergabung dalam grup-grup band di Korea, dan mereka menjadi wajahnya orang Indonesia di sana. Nah, sejak itu orang-orang Korea mulai aktif berbahasa Indonesia, termasuk artis-artisnya. Begitupun di di film-film luar negeri, misalnya siapa ya, Joe Taslim, Iko Uwais, dan ada beberapa aktor-aktor lainnya itu sudah mulai dikenal sebagai orang Indonesia. Nah, ini kita bisa angkat
bahwa mereka ini adalah orang Indonesia dan belajar bahasa Indonesia itu mudah. Begitu. Jadi sebenarnya pola pikir kita dulu yang harus bangga terhadap Indonesia, karena agak susah promosinya kalau kita sendiri tidak bangga. Misalnya kita tidak bangga berbahasa Indonesia. Yang kita lihat kalau ada orang jago bahasa Spanyol misalnya, kita malah lebih kagum. Sementara bahasa Indonesia kita juga belum beres misalnya. Nah, kalau bukan kita yang memartabatkan bahasa Indonesia, siapa lagi ya? Begitu kira-kira jawabannya. Jadi, insya Allah ada banyak sekali cara untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Belum lagi pariwisatanya, produk-produknya, ekspor impornya, itu semua bisa menjadi daya tarik. Kalau kita bisa kalau kita bisa berbahasa. Sekarang kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir karena waktunya sudah habis sebenarnya. Tapi boleh ya Kak, kita tambah pertanyaan lagi. Ya, halo. Halo. Kak Jum. Ya. Oke, baik. Oh ya Kak, mohon maaf ya Kak, kita sudah silakan lewat, tapi masih ada satu pertanyaan. Ya, silakan. Oke, yaitu apakah ada batasan umur untuk pengajar BIPA Kak? Batasan umur untuk pengajar BIPA Kak? Dulu. Baik. Oke. Ya, jadi ya karena waktunya juga sudah hampir habis dan sepertinya jaringan Kak Jum bermasalah lagi. Jadi saya akan jawab sejauh yang saya tahu batasan umur untuk pengajar BIPA atau pendaftar pelamar BIPA untuk luar negeri itu biasanya 35 tahun ya. Tapi tidak tahu mungkin ke depannya akan ada perubahan, kita tunggu saja. Oke. Baik, Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya sholat maghrib, saya rasa webinar. Halo, suaranya kedengaran? Iya Kak, kedengaran. Halo? Halo, iya Kak. Kedengaran Kak. Halo? Halo? Ya, bisa Kak. Oke, baik. Sekarang karena waktu sholat maghrib, kita akhiri di sini dulu. Tunggu dulu. Tapi sebelumnya boleh kita foto bersama dulu. Bisa mohon diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Ya, mengenai batasan umur. Halo, suaranya kedengaran? Ya, kedengaran Kak. Silakan. Halo, oke, baiklah. Jadi untuk baik Bapak Ibu, itu ya mungkin pertanyaannya tadi sudah terjawab juga ya. Dan karena sudah maghrib juga, kita foto bersama. Oke, baik. Jadi untuk sambil menunggu Kak Jum, untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat webinar, silakan langsung silakan mengisi formulir link yang telah dikirim di room chat. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk
Kak Jum atas pemaparannya yang oke, tapi Kak Jumnya belum ada ya. Baik, sambil menunggu Kak Jum, saya ingin menyampaikan bahwa nanti setelah webinar ini akan ada webinar selanjutnya yang diadakan oleh UPT Bahasa UNM, yaitu seri webinar ketiga yang bekerja sama dengan uh, Lembaga Bahasa Alepawa. Ya, jadi setelah webinar kali ini akan ada webinar selanjutnya yaitu pada tanggal 28 November pada pukul 10 sampai 11 WITA. Webinarnya berjudul Pentingnya Literasi Budaya dalam Pengajaran BIPA. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, kakak-kakak. Baik, jadi sudah ada konfirmasi juga dari Kak Jum. Jadi kita akhiri saja webinar kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, dan kakak-kakak peserta. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.